langsung kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Yusman Gunawan. Kepadanya mengadu, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Segala puji bagi Allah yang selalu melindungi kita semua dari berbagai wabah penyakit serta bencana alam. Segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan ampunan, menganugerahkan keimanan, memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan serta kebahagiaan. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi dan tanpa pernah mengharapkan balasan. Salawat dan salam insyaallah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya cintai Bapak Encah, juga Ibu Encah, juga yang saya hormati Ibu Hajah Wiwin, juga Teh Ai, Teh Susi, juga semua ya, yang hadir di Masjid An-Nur ini. InsyaAllah kehadiran kita ke masjid ini menjadikan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan InsyaAllah majelis taklim yang kita lakukan InsyaAllah menjadi kabar gembira untuk kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan apapun yang kita pintakan, yang kita cita-citakan, dan yang kita harapkan InsyaAllah selalu dikabulkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Lareng hapreh heula. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, banyak biasa ya. Pada ngamayunan Ramadan janten dedes ya. Ibu, sebelum saya ini Bu mulai ya. Insyaallah botram Bu ya. Rabu depan. Ya. Botram Rabu depan, jadi di Nazwa disiapin nasinya saja ya. Ibu mangga, ibu badai nyanak tempe nah unggul mangga, ibu badai nyanak kerupuk nah unggul mangga, ibu badai nyanak daging nah unggul mangga, ibu badai nyanak daun sayur nah unggul mangga, ibu badai nyanak peda nah unggul mangga, ibu badai nyanak piring nah unggul mangga, ibu badai nyanak keresek nah unggul mangga. Ya, soalnya milih nyesa gitu kan dikeresakan nanti ya. Enten buat ibu tuh nyenak nanon gitu nanon ya. Intinya hari Rabu semua Bu ya, biar kita pada kenal. Insyaallah aya botram Bu ya, munggahan gitu. Kita lanjutkan yang kemarin Bu ya. Saya coba dia baca. Mangga sahnu bade maca. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan keturunan kami penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, luar biasa teh. Lausen gunanya sepertos iya Bu, pembawa acara insert saha Cutari. Teh mimpin teh, teteh yang mimpin ya. Sebelah kanan dulu biasanya, nanti sebelah kiri terakhir. Iya. Apanya artinya? Artinya saja ya. Ini
teteh artinya ibu sebelah kanan mengikuti, ya nanti yang sebelah kiri nanti terakhir. Ya Rob kami, Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami Yang kiri nanti dulu, yang kiri nanti ya. Sebelah kanan dulu, ya. Sebelah kanan Abi lah, oke, ini sebelah kiri nanti, ya. Kanan Abi bu, kanan Abi. Ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan keturunan kami penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, sekarang sebelah kiri bu. Jadi sedih Pak Ustaz. Sedih, yang luar biasa ada. Tetehnya dihayati, ya. Kan supaya ya Rob kami anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan keturunan kami penyejuk mata. Kita kan mau ayo teteh makannya. Nah, iya. Maka sebelah kiri. Sebelah kiri saya. Oh, berarti sebelah kanan teteh. Ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan keturunan kami penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, alhamdulillah. Ya. Teh sahanami teh. Wios. Sahanami teh pura-pura enggak kenal ya. Oh, dapat hadiah ya Pak Ustaz. Ayo dapat hadiah Pak, nyatet disebutkan. Sahanami teh. Saya Eis Ya. Pak Ustaz. Eis kami di Terawang heula kelahiran. Yes. Di Terawang kelahiran 2010 biasa. Amin. Masih kecil lah. Ya teh ya. Jazakallah Pak Ustaz. Masya Allah, rezeki minallah. Ya, amin. Gini bu ya, ibu ya, sekarang kan mau sahur bu, ya. Pencernaan harus bagus bu. Ya, kalau ibu ingin pencernaannya bagus, sahurnya insya Allah bu ya, aman terkendali ya, tanpa gangguan kesehatan. Biasakan zaitun bu, ya, karena zaitun itu mendinginkan pencernaan bu. Ya, ibu ibu zaitun tiap hari insya Allah. Gugah bobote langsung lompat. Sebelum tidur bu ya, pagi siang malam bu. Ya nanti kalau sahur itu pak ibu sebelum sahur, nanti setelah buka ya. Kan buka kita makan segala punya imam ayat bala-bala nanti gehu nanti kolok ya cilok cilor. Terang harus na cilor. No dagang ciloknya di kolor ya tuh. Ya, ibu kan kita makan segala dimasukin bu. Ibu tensi saja ya, tensi atau ibu cek gula darah itu gula darah pasti naik bu. Ya, kalau ibu ingin aman, gula darahnya ingin normal, kemudian kolesterolnya ingin normal, asam uratnya juga ingin normal, ibu cepet langsung zaitun. Ya, saya juga pernah ngetes bu ya, abdi sirup genep botol, genep gelas. Ya, dicek gula darah 230-250 lah. Rewas punya. Enggak zaitun. Dicek deh langsung turun bu. Alhamdulillah antara 120-130 lah. 120-an sakituan bu ya. Itu bu. Zaitunnya ya. Ketika abdi dicek naon amina teh? Ketika genep botol abdi enggal zaitun teh amin pak 5 atau genep bu, langsung dituang, jadi cepet turun bu ya. Zaitunnya harus yang obat bu, ya. Kalau zaitun yang di mana, yang di supermarket ya, kebanyakan itu buat masak sama buat apa? Mohon kata nona teh, message ya nona teh, ya mijit gitu.
Aku kan pernah dicobian punya zaitun obat sama zaitun yang di mana supermarket. Kau kan sok ditesnya ke pasien teh. Iya di pasien zaitun, nu ieu henteu, nu ieu ngangge zaitun anu di supermarket yang di botolan. Ternyata apa Bu ya? Zaitun yang di supermarket yang di botolan ya, ternyata apa? Gula darahna anggar ya. Nah, namanya teh tensi anggar. Tapi ketika rajin zaitun mah gula darah teh normal Bu ya. Jadi insya Allah lah ya. Kenapa yang bersumpah siapa? Allah ya. Kemudian abdi gado ya nya. Aya wargi lah ya. Ibuna teh kenging saum 13, 14, 15. Kau ditaruskan ke putaran kan. Ibu, kenapa nggak boleh? Oh, nasi mama mun saum 13, 14, 15 amak-amakan wae. Jadi mending tos saum. Ya, ketika ibu sering rajin zaitun Bu, insyaallah Bu, ya. Pencernaannya ketika pencernaan dingin, ibu tidak panas, ibu tidak mudah marah-marah. Ya. Benten pami ibu pas saumna bukan aku bala-bala kehu teras sahurna kayak kuno gitu, insyaallah ibu cepat marah. Kenapa? Karena panas Bu. Panas di mana? Panas di pencernaan. Panas pencernaan berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap emosi ibu. Ya, enten gunakanlah ya perintah Allah. Zaitun. Kemarin ini sudah sebagian Ibu ya. Sudah sebagian dibahas ya. Sekarang Bu ya, masih ada 100 pertanyaan ya dari ayat ini ya. Jadi tafsir Balagha itu pendekatan dengan tafsir Balagha itu luar biasa ya. Saya tanya dulu Bu, ini doa ini buat siapa kira-kira? Ya, buat yang sudah nikah belum punya anak, atau buat yang nikah sudah punya anak, atau buat yang belum nikah? Siapa doa ini yang beranggapan untuk pasangan suami istri yang belum punya anak? Acuh. Siapa yang beranggapan doa ini untuk suami istri yang sudah punya anak? Acuh. Ya. Ya, itu tengah cuma ketinggalan istilah masalah itu teh. Itu. Nya 04 abdi sana sih. Siapa yang berpendapat doa ini ya untuk yang gadis gitu. Ya. Siapa yang berpendapat doa ini untuk usia nenek-nenek tahun 81? Jadi gini Bu ya. Jadi doa ini Bu ya tidak hanya untuk yang sudah menikah belum punya anak, tidak hanya untuk yang sudah menikah punya anak, tidak hanya untuk lansia yang belum nikah lagi gitu. Ya, tidak hanya orang yang belum nikah ya. Semua harus doa ini Bu. Ya. Kenapa? Nanti Bu ya. Insya Allah Ibu tidak akan meninggalkan doa ini. Kenapa? Karena betapa pentingnya doa ini. Saya tanya Bu ya, jujur ini Pak, siapa yang sering doa ini? Ibu sering? Seberapa kali? Belum tidur? Setelah sholat? Ya. Siapa yang kadang-kadang? Kadang-kadang baca. Siapa yang jarang pisan? Enggak juga. Bener-bener yang harus gitu jadi enak deh. Bener ya? Ibu, bener ya? Ibu yang tong lansia tuh ya, ibu yang usia belia gitu tuh ya, megang pil. Iya. Sering tidak Bu doa ini? Sering. Ya, sering.
Punten Bu, yang sehari, misalnya sehari sekali doa ini ada? Siapa yang sering dalam sehari 1 kali? Kalau tiap habis sholat berarti 5 kali. Ya. Tahajud jadi genap. Lawan dari pasal. 27. Nanti ya. Berarti suaminya sering kehel ya. Jadi nabihan 8 itu. Cukup tidak Bu? Doa ini 8 sehari. Tidak Bu, ya. Jadi harus rajin Bu doa ini. Kita lihat bahasanya Bu ya. Ini ada 100 pertanyaan Bu ya. Dan tidak akan selesai hari ini, tapi saya ambil yang penting-pentingnya dulu ya. Ini udah kemarin Bu ya. Ya. Kan Robana Hablana kenapa Bu ya? Ini kan ini Bu ya. Minta sama Allah tenang ketika melihatnya. Kenapa bukan saat memilikinya? Kan minta sama Allah, ya Allah, saya ingin tenang. Melihat siapa? Pasangan, anak-anak. Kenapa pilihannya tenang ketika memilikinya? Ya. Kalau Allah menyebutkan, ini mulai. Kalau Allah menyebutkannya kan tenang ketika melihat. Kenapa Allah tidak menyebutkan tenang saat memilikinya? Bu, ayah daun bidaranya. Ibu jawab lawan lah, bebas. Hadiahnya bidarat. Oke, Ibu nyaras non apa siap bidarat? Ya, siap bidarat. Pasien ada. Ibu gaduh, pasien kegigirin aja, sedekah. Gaduh ya sok atuh. Nyemohon sok. Ketambi heula pasikeun kan sana gitu. Ya. Sama-sama. Pengalaman abdi Bu ya. Dulu waktu jantan mutawif bola ya. Abdi teh di Pasihan, Bu. Di Pasihan hadiah. Bu abdi ditolak. Alhamdulillah punya sababaraha dinten teh masih kali. Ya. Jadi intinya ya pengalaman saya, ibu kalau ada yang mau ngasih, ibu kalau udah punya, terima dulu. Ya. Terima dulu baru kasihin kepada yang siapa saja lah gitu lah ya. Ya. Mun salah abdi bade masihan ka Bu Ais Pajero. Pake di bumi teh guru Pajero, bade ditampi moal. Ya, tapi walaupun Pajero saya ya. Gini Bu ya. Karena gini Bu, kenapa Allah ya qurrata ayunin gitu lah ya. Melihat itu tenang gitu lah ya. Ingin melihat anak keturunan kita tenang. Gini Bu. Tenang saat melihatnya, bukan tenang saat memilikinya. Ya. Jadi gini Bu, kalau memiliki itu adalah bahasa ego. Ya. Kalau melihat terus ibu tenang, itu bahasa jiwa. Ya. Kalau memiliki, biasanya dia itu berkata, ini milikku. Ya. Tapi ketika melihat, dia tidak berkata ini milikku, ini aman bagiku.
Banyak yang punya keluarga Bu ya, tetapi tidak tenang memandangnya. Ya bukan gadis suami tenang tuh memandangnya, jujur. Ayo tenang, ayo nonton. Ya katingali pokoknya lah kabeh. Anu tenang nu mana, nu henteu, nu mana katingal kabeh. Anu mana, anu nyarande ngaji. Eta teu tenang tingali suamina ya. Ya. Kenapa? Karena mata lelah melihat konflik Bu di rumah. Ya. Iya. Kenapa? Karena pandangan berat oleh luka lama. Ya. Punten Bu, Ibu di sini yang pernah dihianati cinta? Iya. Masa lalu. Iya, kan? Ibu kumaha Bu? Keraos aku mah. Pasti mengalami. Ya, jadi kan Bu berat Bu, ya, berat memandang luka lama, ya. Maka doa ini tidak meminta kepemilikan, tetapi minta pengalaman batin, ya. Jadi intinya ketika memandang walaupun ada luka dulu, ya, tapi minta sama Allah qurrata ayunin. Jadi yang dipandangnya itu adalah pandangan kebaikan. Luka lamanya sudah hilang. Ibu berat ya Bu, menghilangkan luka lama? Saha nu berat ngacung? Nu berat ngacung? Anu teu berat ngacung? Anu sedang-sedang mana? Ya. Sedang-sedang padahal ibu teh mun apal mah ibu teh sedang dihianati gitu teh. Jadi Bu ya, jadi yang Allah inginkan itu ya. Kenapa Allah memilih qurrata ayunin ya? Agar ibu menjauhkan dari ego. Kalau ibu yang selalu kepikirannya memiliki ya, berarti ibu penuh dengan hawa nafsu. Kalau melihat melihat suami penuh dengan hawa nafsu, hoyong nanaon ke suami. Ay, ibu mah cenah gabruk, ibu ieu mah. Ibu itu naon? Nyekeknya tina naon bebas. Nyekek kunaon dasar rimpi ka keheuleuh suamina gitu ya. Nah, ini Bu ya, salah satu ya, kenapa bukan memiliki. Ya. Ini alasan yang pertama ya. Jadi gini Bu ya, mata itu respon spontan, ya, respon spontan, bukan keputusan rasional. Ya. Jadi begitu ningali teh, ketika ibu langsung lihat langsung enak, ya, ke hati gimana? Ya, tapi begitu ibu ningali jol teh enak. Hati kumaha? Sabar. Ya. Jadi Bu ya, kenapa sih yang diminta itu ya pandangan yang menyejukkan, bukan hati itu ya. Karena mata itu pintu gerbangnya apa? Hati. Ya. Jadi yang Allah inginkan, ibu itu menjauhkan ego, menjauhkan kepemilikan. Kalau apa? Kalau ingin ibu di rumah itu tenang. Tapi kalau ibu mendahulukan ego, mendahulukan kepemilikan, insya Allah rumah ibu penuh dengan konflik.
Kalau rumah ibu pernah dengan konflik, ya, dijamin ibu akan sakit terus. Kenapa sakit terus? Karena ketika kita berkonflik, ya, otak mengeluarkan hormon apa? Kortisol. Kortisol itu hormon apa? Hormon yang efeknya menjadi racun untuk tubuhku kalau berlebihan keluarnya. Ya. Jadi luar biasa, ya. Permintaan apa? Permintaan, ya. Kenapa mintanya harus apa? Qurrata ayun. Ya. Kemudian Bu, ya, qurrata ayunin juga adalah isyarat tauhid, ya. Isyarat tauhid yang halus yang minta sama Allah itu, ya, agar apa? Agar menenangkan. Ya, saya tanya Bu, menikah, ya, menikah, ibu menikah jadi apa? Yang tadinya haram jadi halal. Ketika ibu menikah, yang halal bisa menyenangkan atau menyakitkan? Menyenangkan. Siapa yang halal menjadi menyakitkan? Siapa yang halal menjadi menyenangkan? Iya. Laras teh menyenangkan. Jujurnya sering apa? Menyakitkan. Nah, jadi intinya yang Allah inginkan, walaupun pernikahan kita halal, minta sama Allah qurrata ayun itu jadi pernikahan yang menenteramkan. Kan banyak Bu pernikahan yang halal, tapi satu sama yang lain saling menyakitkan. Banyak tidak? Banyak. Dulu juga waktu Abdi punya belum halal dengan Raisa, itu satu sama yang lain saling menyakitkan. Sehingga akhirnya Abdi ngambil keputusan lah yang walaras tos tinggalkan. Ya. Jadi intinya Bu, ya, qurrata ayunin itu luar biasa. Ya. Ya, pernikahan kita halal. Tapi banyak tidak yang satu sama yang lainnya menyakitkan, itu banyak. Yang Allah inginkan itu, ya, semuanya menjadikan apa? Menjadikan menenteramkan Bu. Ya. Jadi gini Bu, ya. Ketika ibu meminta, ya, sama Allah qurrata ayunin. Nah, ya. Itu sebetulnya Allah itu ingin kita itu, ya, tenang semuanya. Ingin apa? Ingin agar pandangan masing-masing pasangan kita itu tidak berpaling, Bu. Yang menjadikan konflik gara-garanya apa? Berpaling. Berpaling ke mana? Berpaling atau maling? Berpaling, bukan maling kok, ya. Ya, berpaling. Gara-garanya berpaling, itulah yang menjadikan apa? Yang menjadikan sangat menyakitkan. Ya. Jadi Bu, ya, boleh jadi, ya, boleh jadi suami kita berpaling dari kita gara-gara apa? Iya. Gara-gara salah kita. Sudah dikasih passwordnya sama Allah agar suami tidak berpaling, kita tidak menggunakannya. Jadi akhirnya apa? Berpaling ke lain body.
Ya. Jadi intinya Bu ya, kalau ada doa ya dari Al-Qur'an gitu ya, hadis gitu, gunakan Bu ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita keperyogi gitulah. Kan dipilihan. Ya. Ini sangat penting tidak Bu? Penting. Kita tiap hari bertemu sama siapa? Suami. Bertemu sama anak tidak? Ya. Ayat ya Bu, keluarga ya. Pami istrina ayah di bumi, suamina dongka, ya, ayah istri, ya, ayah keluarga itu, nujuk ke hal, ya. Keluarga itu, ya. Jika ibu aja, ibu nujuk pasar aja suami, ibu dongkap terus di pasar dongkap ke bumi, ayah suami, ibu balik kalbat bumi atau keluar hala, keluar hala, kemana? Posan sih Pak. Kapasar non kapasar kaspor. Ya, itu Bu ya. Kemudian Bu ya, Bapak capek Bu ya, pulang dari mana? Pulang bekerja, kayaknya tempat pasar. Ya. Niali ibu ayah di pas nunggu kapan toh ibu nuju ke kayak bapak kalebet mah kalebet tunggul mun saking geula keluar deh mah ibu mah ibu mah langsung ke mana Bu? Kan ayah itu keluar ke mana? Ka kenteng buat bapaknya nggak ibu ya. Jadi intinya apa? Minta sama Allah teh ketika ayah ibu saling bertatapan itu tenang gitu. Ya. Jadi ketika ibu belanja di TSN, belanja di pasar baru, emu tanah ka saha? Ka bapak, ka ATM. Kan gitu Bu ya. Ya, Bapak juga ketika bekerja emu tanah ka saha? Ya. Jadi Bu ya, penting sekali apa? Penting sekali minta Qur'an. Ya. Kemudian Bu, saya tanya Bu ya, apakah rumah tangga kita hari ini menenangkan atau melelahkan jiwa? Menenangkan. Siapa yang menenangkan itu? Ya. Siapa yang melelahkan jiwa? Acung jujur. Ya Allah, sanes ieu nya teh sanes ya Allah ruas gitu sanes. Ya Allah, anu melelahkan jiwa sing menenangkan jiwanya. Anu tengah cungnya gitu lah. Ya ini Bu ya. Ini Bu ya. Jujur ini Bu ya pertanyaan. Saat pulang ke rumah, apakah bahumu turun atau justru menegang? Turun. Naik turun. Ya, saat naik turun ya Cung. Saat anu turun we. Saat anu menegangkan we. Nah, jadi Bu ya, doa ini penting. Saya tanya lagi Bu, saat melihat pasangan, apakah matamu beristirahat atau hatimu bersiap bertahan? Siapa saat melihat pasangannya, hatinya bertahan? Acu. Hati bertahan teh saking kuhel, gitu. Ya. Kalau matanya beristirahat teh Ibu, aduh nikmat ningali suami teh. Sahan uwih pada malam ibunya uwih ti majelis talim ningali suami nu juga guher bobo nikmat pandangan saha. Eta tak kurta yunin teh. Sahan ningali suami keur bobo uwih ti pawasan dia jam 11 katanya atos ningali suami keur bobo keneh. Sahan hatena gitu teh.
Kemudian Bu ya, yang ketiga, saat mendengar suara suami di rumah ya, apakah jiwamu ingin pulang atau ingin pergi lagi? Ingin pulang. Tak kuro ayu. Siapa yang dengar suami yang ingin pergi? Ya, anu gitu, yang gitu membesarkan apa? Ego. Ya, jadi hati-hati ya. Kita lihat Bu ya, itulah ya ukuran ya qurrata ayunin Bu ya. Bukan seberapa lengkap rumah itu, tapi seberapa aman jiwamu tinggal di dalamnya. Kan ayah kema dia merasa aman, lamun bumi teh tos ayah kulkas, tos ayah TV, tos ayah motor, tos ayah mobil, teras bumina tos nyicil. Makanya nyicilana KPR 30 tahun. Badai iraha ibu tenang jiwanya. Ya. Ibu ya, gini Bu, rumah yang menenangkan itu tidak selalu sunyi dari masalah. Tetapi apa? Tetapi tidak membuat iman terus berdarah dalam diam. Ya. Ibu punten Bu ya, ibu di rumah. Ya. Saya tanya Bu, pernikahan itu tujuannya home atau house? Siapa yang home? Acuh. Home. Home teh rumah. Home. Berarti rumah. Siapa yang tujuan menikah itu house? House apa? Ibu pun dia amun dia gini. Mun teh cai sok naon? House. Ya. Tujuan pernikahan apa Bu? House atau home? Siapa yang home aja? Siapa yang house? Ibu house. Ente house. Nah, menahan house pasti ada panitia. Ya. Ibu gini. Ibu kenapa pilihannya home? Dasarnya apa? Ya kan? Home sweet. Oh, dasarnya home sweet home tenan naon? Pasian bidara. Ganta candi pasihan naon itu. Jaitun. Kayak jaitunnya. Ada yang memilih host? Ada yang memilih host? Anu teu milih wae mana? Ngacung. Anu teu milih wae pasihan bidara atuh. Aya nama, ngacung gerak. Mana anu teu milih wae dia? Ngacung. Anggar teu ngacungnya. Jadi Bu ya, jadi tujuan pernikahan itu ya, kan di dalam Al-Qur'an boleh menikah itu 1, 2, 3, 4. Ya. Tapi lihat Bu, tujuan pernikahan apa dulu? Betul, gini kan? Mawaddah, warahmah, sakinah. Mana dulu Bu? Nomor 1. Sakinah. Ibu bogoh ka suami teh gara-garana sakinah heula atau cinta yang menggelora? Ibu kalau mahabbah, warahmah ya, mahabbah teh nyari suami teh sebelum ya, ibu sebelum nikah waktu itu pacaran begitu aturan tong ta'aruf lah ya. Itu zaman maksudnya. Ibu ketika ibu melihat suami ibu ya, langsung ibu gitu, merinding. Ya, itu mawadah. Atau ibu langsung ningali suami teh sakinah, tenang. Gimana Bu? Jujur nak? Iya mawadah. Jujur nak Bu ya. Kan ibu ada cinta yang menggelora ketika suaminya sekedik sakit wae. Ayolah gitu tuh, syukur dulu. Ya, ya, ya jadi gini Bu ya. Kenapa Bu ya? Kenapa Al-Quran itu sakinah dulu, mawadahnya kedua bahkan Bu, ya, rahmahnya terakhir ketiga. Secara punten ya, secara logika nyambung tidak? Logika. Kan ibu lihat kecintaan dulu ya, kecintaan dulu memang langsung sakinah. Ibu langsung melihat yang menenteramkan atau menggelora jiwa? Gelora jiwa. Ya. Secara logika masuk tidak? Tidak. Ya.
Tapi kenapa pilihannya sakinah? Ini menandakan apa? Menandakan bahwa tujuan pernikahan itu yang pertama itu harus sakinah. Tenang dulu, Bu. Kalau sudah menenangkan, ya memang masa pacaran pasti mawadah, ya. Jadi kalau ibu sudah menjenjang pernikahan, tujuan utamanya apa? Sakinah. Boleh istri 2, 3, 4, tapi tujuannya apa? Sakinah. Kalau misalnya minta izin, ya, Kak, saya istri pertama, ya. Kira-kira mau istri pertama jadi tentram? Biasa deh. Ente. Misalnya bolehlah istri pertama tentram, maka abdi mah langkung tentram mun bapak nikah deh. Ya. Terus tanya anak, ya, anak kira-kira tentram tidak? Iya, soalnya saya ada jamaah, istrinya berkata, mangga bapak nikah deh, tapi ridho, tapi apa? Anak bu ridho. Jadi sakinah itu, kalau suami mau nikah lagi, gunakan tujuannya sakinah. Itu ridho tidak? Siapa? Istri pertama, kemudian anak-anak. Jangan sampai ketika nikah jadi apa? Host bu, rumah, tapi tidak ada ketenangan. Pasnya terus. Ya. Jadi hebat tidak bu? Islam itu tujuan pernikahan sakinah. Boleh 2, 3, 4, tapi sakinah kan? Mun sakinah mah mangga. Ibu sakinah mah nyantong di teras gitu. Nih nyebrot kami di mal. Wah, jadi. Jadi gini Bu ya. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu ya. Ketenangan rumah tangga itu bukan prestasi Bu. Ya. Bukan prestasi. Misalnya suami damel di mana? Pertamina. Ya. Anak-anak damel di mana? Pertamini. Bukan seperti itu Bu ya. Jadi intinya qurrata a'yunin itu anugerah yang luar biasa. Ya. Tidak melihat di dalam rumah itu ada harta yang mewah, tidak Bu. Ya. Tapi ketenangan yang luar biasa. Saya kemarin cerita Bu ya. Saya ada kenalan Bu ya. Luar biasa, kaya, tajir, melintir gitulahnya, sultan. Hartana luar biasa. Anak-anaknya dibagi tanahnya hektaran. Tapi nyari hate. Ya. Nyari hate, nah di pasian yang sehektar, nu itu nah bet sehektar setengah, nu itu nah di pasian 2 hektar. Nyari hate, dikasih harta berlimpah nyari hate. Ai ibu nyari hate gara-gara tegaduh. Iya mah beunghar tapi nyari hate. Bu, nah itu Bu, ya. Itu teh bukan apa? Qurrata a'yunin. Qurrata a'yunin Pak, ibu nggak punya apa-apa juga senang, apalagi punya apa gitu Bu ya. Jadi intinya minta sama Allah itu apa? Ketenangan ya. Kemudian Bu, ini banyak pertanyaan dari ayat ini ya. Mengapa ayat ini tidak menyebutkan ya hab teh cinta Bu ya. Tapi kenapa milihnya qurrata? Kira-kira apa Bu? Jawab iya hadiahnya non? Zaitun. Apa? Rasanya parbut jawaban luar biasa. Kan ibu gue dipanggilnya parbut jawaban, ibu gue di Prangkarma parbut alim nggak jawab. Kenapa Bu? Ya. Karena tidak selalu cinta untuk mendapatkan itu. Dari ketenangan akan tumbuh cinta karena dalam ketenangan
ya, pintar ya. Karena inu jawabna seueur tadinya pada pasian hiji yaitu kan jawabna seueur atau sejajarannya pasian bidara. Gini Bu, nah, luar biasa Bu ya. Jadi Bu ya, hub itu cinta itu Bu. Cinta itu dalam bahasa Arab hub, ya, artinya gejolak, bergejolak Bu. Ya. Kuroah atau kurota gitu ya, itu stabilitas. Ya. Jadi hub itu dorongan, ketertarikan api yang bergerak. Ya. Tapi kurota itu dingin, dingin yang menetap, tenang, tidak berisik. Ya. Cinta itu bisa naik turun. Siapa ibu yang cintanya kepada suami sekarang naik turun? Awal bulan naik, akhir bulan turun. Sana gitu ngacu. Stabil, turun terus. Ya. Kemudian ya, cinta itu menggebu lalu padam. Ya. Mengikat lalu melukai. Kan punya cinta. Aku juga cinta, sayang sama kamu. Tapi akhirnya kemana? Melukai. Siapa yang sedang dilukai oleh suaminya? Untung ngaco nggak enak tinggal di mana? Kurudungnya nyengsol. Ya. Jadi gini Bu ya, Allah Bu ya memilih ya, memilih Qurrata Ayun itu. Kalau yang pilihannya hub ya, itu meledak. Ya, hub ya. Tapi Qurrata Ayun mah Bu ya, dia itu ketika ada yang menyerang gitu, suami menyerang, tapi yang dilihat adalah sesuatu yang menenangkan. Kan ayo diserang, ngerang dia teh. Ibu diserang ke suami. Ibu balik nyerang, sok itu tah. Eta hub namanya. Ibu diserang ke suami, tapi ibu senyum wala hafina ninas, ibu memaafkan. Itu namanya Qurrata Ayun. Ya. Tenang deh ibu diserang. Akhirnya apa? Suami haroreak menyerang ibu. Dan ketika diserang, cicing. Ya. Itu ya. Lihat Bu. Cinta itu bisa hidup tanpa aman. Ketenangan tidak, ya. Banyak yang rumah tangga masih saling cinta tapi tidak saling aman. Ayat itu. Saling cinta tapi tidak saling aman. Ya. Ayat terakhir betul. Ibu punten ya. Abdi aya kenalan Bu ya. Terkenal pula ya, karena Nabi mau nyebutkan Nabi siapa. Dia itu satu rumah, satu kasur, satu sumur, tapi saling membenci. Itu tidak, ibu mah tidak berhari-hari pannya, ibu mah akhir bulan unggul gitu nah. Ini mah bertahun-tahun. Iya. Kenapa aku tidak bisa? Ya. Karena mempertahankan hartanya. Iya. Hartanya hartanya menyenangkan atau menyakitkan? Itu Qurrata Ayun bukan? Itu namanya hub. Ya. Jadi luar biasa, Allah itu minta kepada kita Qurrata Ayun. Nah, jadi pintakan kapan? Pintakan dari sekarang Bu. Lihat Bu ya. Ya Allah, buat kami saling mencintai. Karena cinta tanpa aman justru melelahkan. Tapi Allah menyontohkannya kepada kita apa? Qurrata Ayun. Agar cinta itu menjadi tempat pulang, bukan tempat medan perang. Siapa di sini yang cintanya tempat medan perang? Tadi Adi nyeri hati, aina balik. Wih Kak Bumi, Adi mau melanjutkan perang di ujung si Bapak.
Ya. Jadi hebat tidak Bu doa ini? Ibu mau melepas tidak doa ini? Tidak Bu, ya. Ambil 2 menit ya Bu, ya. Itu aja 100 pertanyaan. Dan iya namanya sabarang kamari 2 aina 2, ya. Gila Bu ya. Cinta bisa dipaksakan tidak? Ya. Cinta bisa dipaksakan, Bu ya. Diminta, dituntut, dinegosiasikan. Tapi ketenangan bisa dipaksa tuh. Cinta bisa dipaksa? Bisa. Bukan dukun bertindak Bu. Ya, tenangkan atau kakak dukun karunya disalahkan oleh dukun. Ya. Ibu tebogo, ya. Ditolak dia. Ya. Cinta ditolak, Pajero bertindak. Ditampi teh. Tapi nah Pajero Marta. Cinta yang dipaksakan. Ya. Menenangkan tuh? Tidak. Kenapa? Karena ibu berdua di mobil Pajero dengan orang yang tidak dicintai. Ibu cintanya sama Pajero. Ya, jadi ketenangan itu Bu karunia dari Allah. Ya. Jadi minta karunia sama Allah. Dan ibu kalau minta harta tidak diberi karunia, pasti stres Bu. Ya, menyakitkan. Kemudian Bu, kenapa pilihannya tidak hub? Ya, hub itu cinta. Karena cinta mah pusatnya di mana? Di aku, saya. Bu. Tapi ketenangan pusatnya di mana? Kami itu di siapa saja? Di suami, di anak, ya. Ya. Kan kalau kita sering ini Bu ya, sering ingin dicintai Bu ya, kita itu kan ingin apa? Ingin selalu dilayani. Tapi kalau saling mencintai, saling melayani. Laras, ibu nunjuk bobo jam 12 wengi digugahkeun ke suami. Halangan. Kayak bab ngaladangan kayak diteraskan. Ya. Jadi gini Bu ya, kenapa Allah tidak memilih hub? Ya, karena gini Bu, jangan cinta itu dijadikan ilah kecil. Ilah kecil itu apa? Tuhan kecil, ya. Yang kau kejar, yang kau tuntut, gitu. Sebaliknya, kalau kita mohon qurrata ayunin, itu minta ketenangan bersama Allah. Jadi penting Bu doa ini, ya. Jangan minta Pajero wae. Sudah waktunya apa? Sudah waktunya ibu berubah, minta apa? Ketenangan, ya. Qurrata ayunin. Bu ya, terakhir ya. Cinta bisa membuat kita bertahan, tetapi hanya ketenangan yang membuat kita selamat. Ia kirim ke suami. Ya. Langsung suami. Naon itu maksudnya? Ya Bu ya. Ini masih ada pertanyaan tapi kede lah ya. Tentang seueur kene Bu ya. Iya. Kenapa seueur pertanyaan Bu ya? Nembe 4 dari 100 pertanyaan nembe 4 ya. Ibu leuleusnya abdi ge langkung ti leuleus soalnya abdi nyariosna. Ya. Mohon maaf ya yang sebesar-besarnya Bu ya. Sekarang Ustaz Devi ya ngadadak. Iya, karena ya gitulah Bu ya. Ada kegiatan dan tidak bisa dijelaskan ya. Jantan ya kita doakan agar
semuanya terselesaikan. Sekarang itu ya Bu ya, ada cek kesehatan ya. Cek kesehatan gratis Bu ya. Ada tensi, gula ya, diabetes. Ibu harus dicek dulu Bu ya. Asam urat, milih ya. Ibu mau gula darah atau asam urat? Apa? Oh, terus Bu sih. Tapi sebelumnya Bu ada suduk dulu ya dari Panti Tahfidz Najwa. Maka Ibu Butika, Ibu. Ya, ini untuk apa? Untuk seluruh program-program di Panti Tahfidz Najwa. Niatkan Bu ya, niatkan infak sedekah yang Ibu lakukan. Niatkan untuk siapa? Untuk diri kita, untuk orang tua kita, juga untuk anak-anak kita semuanya. Ibu ya, mereka butuh doa. Doa dari siapa? Doa anak-anaknya. Jadi pemimpin infak Ibu untuk polos ya. Ibu mintakan sama Allah. Mintakan apa? Untuk orang tua ya Allah agar diampuni. Mintakan apa? Ya Allah agar anak saya, keturunan saya semuanya qurrata ayu min. Ya. Kenapa bahasanya Ibu ya? Ini kami, tidak aku ya. Kapan-kapan dibahas. Terus gini Bu ya. Ketika Ibu berinfak terus meminta sama Allah, misalnya keinginan Ibu, harapan Ibu, itu bukan transaksional. Ya. Allah itu ada roja. Ya. Roja itu harapan kepada Allah. Jadi jangan anggapan ketika Ibu berinfak, ya, Ibu itu sedang bertransaksi dengan Allah, tidak Bu. Ya. Jadi begini Bu, kalau transaksional begini Bu, Ibu berinfak, misalnya Ibu berinfak ya Allah, Abi berinfak 100.000, tapi tanggal 15 Februari Abi tos kedah aya mobil Pajero. Ya. Pas tanggal 15 Februari teh teu aya Pajero. Nu aya mobil carry Pajero. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Ibu menghentikan infak itu, Ibu menghentikan sedekah itu ibadah transaksional. Namun ketika Ibu minta sesuatu sama Allah tapi belum saja dikabulkan, Ibu tetap berinfak, itulah ibadah yang sesungguhnya. Ya. Ibu jangan pernah jangan pernah lelah dalam berinfak. Karena di dalam hadis ya, riwayat Baihaqi, bala itu tidak pernah mendahului sedekah. Jadi kalau Ibu ingin hidupnya qurrata ayunin, tidak punya masalah, tidak ada kesulitan, maka biasakan berinfak tiap hari gitu boleh ya. Di belakang ada kenceleng dari Panti Tahfidz Najwa, silahkan Ibu ambil ya, ngambil nyandak ya, gratis nyandak mah nya badai dilebetan badai heueuh teu naon ngan mun Ibu kayak ditimbang raya rada pinuh ya uihkeun deui kitu nya kayak ditegur sama yang kosong gitu ya. Atau henteu pinuh gitu sabios, yang penting apa? Yang penting kita dapat doa ya, doa yang pagi-pagi dari malaikat apa Bu? Ya, al-mu'ati munfiqan walafan, al-mu'ati munsikan talaban. Itu hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, berikan penggantian yang sangat banyak bagi orang yang berinfak di pagi hari ini, dan ya Allah bangkrutkan, hancurkan orang yang tidak berinfak di pagi hari ini. Jadi bahaya doanya Bu ya. Kemudian kapan berinfak? Alladzina yunfikuna amwaluhum billail wan nahar, siang dan malam. Jadi malam, kenapa siang? Ibu lah. Kenapa siang dianjurkan berinfak juga? Ibu punten Bu ya. Ibu di siang hari ini, Ibu banyak beraktivitas tidak? Kita lagi kerja, berinteraksi dengan orang-orang. Ayo nu pika keheuleuh teu? Aya. Mun pika keheuleuh kaluarkeun naon? Otak-otak, nya emosi. Otak kaluarkeun apa? Hormon kortisol. Ketika Ibu berinfak di siang hari,
itu hormon kortisolnya diganti sama Allah dengan hormon apa? Endorfin. Kenapa? Ketika ibu berinfak menenangkan. Ya, itu fungsinya. Kenapa malam hari juga harus berinfak? Gara-gara naon? Betul. Ibu mun dihianati cinta keheureuh. Ibu mun ditipu keheureuh. Ibu mun KMS glow, patente glow. Kalau ngagulawin keheureuh. Tah, ibu tidur itu harus kondisi apa? Tenang tuh. Ibu tidak boleh kondisi dalam keadaan kehel. Kalau ibu tidur dalam keadaan kehel, yang terjadi apa? Yang terjadi seluruh organ-organ ibu, sel-sel ibu jadi rusak semuanya. Kenapa Allah memerintahkan infak? Salah satunya agar ibu yang tadi menjadi kehelnya hilang, diganti dengan apa? Hormon endorfin. Sehingga ketika ibu tidur, plok, bobo, tibra, ibu jadi sehat. Nah, jadi kenapa Allah memerintahkannya apa? Pagi, siang, dan malam. Itu saja, insya Allah ada guna dan manfaatnya ya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ibu cek kesehatan, mau ngantri ya. Kenapa? Karena ibu hayang timbang heula, hayang tensi heula, hayang heula, janten tiasa rolling gitu loh ya. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa akbar, astagfirullah li jami'il muslimin muslimat wal mu'minat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah kami, orang tua kami, anak keturunan kami, juga keluarga kami semuanya, Ibu Susan Bapak Pancang, Ibu Cang, juga saya Isman, suami saya ini sekeluarga, juga bersama Ibu Haji bin sekeluarga, juga bersama Teh Ayi, Teh Susi, juga Ibu Rika, juga semuanya hadir, seluruh jamaah yang tenaga jamaah Parti Taminaja, juga notoran tenaga Parti Taminaja, juga seluruh pesan saya Isman, juga seluruh jamaah saya Isman, juga seluruh saudara-saudara kita semua yang hadir di Masjid Ar-Rud ini, juga saudara-saudara kita di Palestina, Rohingya, Myanmar, Suriah, Mesir, Afrika Tengah, Jordan, Masjidil Aqsa, Turkmenistan Timur, Iran, Indonesia, Kashmir, dan juga di berbagai tempat lainnya. Ya Allah, ampunilah kami juga mereka semuanya. Mudahkan segala urusan kami juga urusan mereka semuanya. Kelompokkan kami juga mereka ke dalam kelompok orang-orang yang dimudahkan segala urusannya, juga dijadikan qurrata ayunin ketika melihat orang tuanya, istrinya, suaminya, juga anak-anaknya. Dan ya Allah, kelompokkan kami juga mereka ke dalam kelompok orang-orang yang dimudahkan untuk sholat 5 waktu di masjid berjamaah, sama seperti Nabi Daud alaihissalam, sama seperti Nabi Muhammad SAW, sholat tahajud setiap malamnya 2, setiap paginya, setiap detiknya berzikir kepada-Mu ya Allah, setiap saat bersolawat pada Rasulullah, setiap waktu yang diisi dan menghafalkan Al-Quran, sehingga Engkau kelompokkan kami juga mereka ke dalam kelompok orang-orang yang Hafiz Al-Quran 30 juz, juga berakhlak seperti Rasulullah SAW. Dan khususnya untuk kami juga untuk mereka semuanya berikan rezeki yang tidak bisa sangka, sehingga kami juga mereka semuanya dapat melakukan ibadah umrah dan mengumrahkan orang yang kami cintai, juga dapat melaksanakan ibadah haji dan menghajikan orang yang kami cintai, dan bisa mendirikan masjid juga badan-badan amal yang lain berguna untuk kaum muslim dan muslimat lainnya, dan berikan rezeki yang tidak bisa sangka, sehingga kami juga mereka semuanya dapat melunasi segala hutang-hutang kami, juga hutang-hutang saudara-saudara yang kami cintai. Dan di tahun ini ya Allah berikan rezeki juga dari yang tidak bisa sangka, sehingga kami dapat menyembelih hewan kurban di setiap Idul Adha dan menyembelihkan hewan kurban untuk saudara-saudara yang kami cintai, dan khususnya untuk saudara kami yang berada di Palestina ya Allah berikan kemenangan kepada mereka semuanya, dan untuk saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah bencana alam di Pulau Sumatera maupun di Bandung Barat, di Cisarua ya Allah mudahkan segala urusan mereka dan bahagiakan kehidupan mereka semuanya. Dan khususnya untuk orang tuanya yang masih ada ya Allah berikan kesembuhan, juga kesehatan yang sempurna, keimanan yang kuat, dan ketakwaan yang tinggi. Dan khususnya juga untuk orang tuanya yang telah meninggalkan dunia ini, juga orang-orang yang dicintai yang telah meninggalkan dunia ini, ampunilah ya Allah segala kesalahan dan kehilafannya, berikan nikmat kubur kepada mereka semuanya, kelak tempatkan mereka semuanya pada suatu saat nanti, tempatkan di dalam surga Firdaus bersama kami, juga bersama anak keturunannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut wa najatan minan nar wala fainal hisab. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian ada kesalahan ataupun banyak kesalahan, itu murni dari pribadi saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, ada pengumuman Bu ya. Insyaallah Rabu depan bersama Ustaz Tengku Maulana sekalian botram berjamaah gitu Bu ya. Ditunggu kehadirannya.
marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nuhun Pak Ustadz Yusman. Alhamdulillah hari ini qadarullah ya Pak Bu ya. Pak Ustadz Evi tidak bisa hadir, tapi insya Allah ilmu dapat kita dapatkan hari ini, dan juga insya Allah mudah-mudahan doa-doa kita di pagi hari ini Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri saja dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya atas nama Majelis Ta'lim Najwa mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menambahkan lagi Bu ya, nanti untuk hari Rabu Botra itu nasi sudah disediakan dari Ente Najwa, dan Ibu tinggal mangga badai nyanak kerupuk nahungkul, bala-bala nahungkul, badai nyanak sambal nahungkul, bebas Bu. Nanti disatuin Bu ya, disatuin ya, kita bareng berjamaah.